Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Pratama dengan NIM 1907026018 dari kelas Gizi 5A. Di video ini saya akan membahas mengenai malnutrisi. Malnutrisi adalah suatu keadaan klinis yang disebabkan ketidakseimbangan antara asupan dan keluaran energi, baik karena kekurangan ataupun kelebihan asupan makanan maupun akibat kebutuhan yang meningkat. Ada 3 jenis malnutrisi. Yang pertama, malnutrisi mikronutrien, misalnya kekurangan vitamin A, kekurangan yodium, dan kekurangan gizi. Yang kedua, kekurangan gizi. Dan yang ketiga, kelebihan gizi atau undernutrition. Namun, di negara Indonesia, istilah malnutrisi lebih sering dikenal dengan kurang gizi. Masalah-masalah gizi di Indonesia. Yang pertama, malnutrisi energi protein. Yang kedua, anemia defisiensi gizi. Yang ketiga, gangguan akibat kurang yodium. Yang keempat, defisiensi zinc. Yang kelima, defisiensi vitamin A. Dan yang keenam, obesitas. Penyebab malnutrisi. Yang pertama, pengaturan pola makan yang buruk. Yang kedua, adanya masalah kesehatan pada mental. Yang ketiga, adanya penambahan karena usia. Yang keempat, ketidakseimbangan asupan energi yang masuk dan keluar dari tubuh. Yang kelima, masalah pada sistem pencernaan. Dan yang keenam, adanya kecanduan alkoholisme. Selain beberapa penyebab malnutrisi yang disebutkan, ada pula penyebab malnutrisi yang berasal dari faktor eksternal, seperti yang pertama, keterbatasan ekonomi. Kondisi ini membuat orang dewasa kesulitan membeli bahan makanan dan menyediakan gizi seimbang, terutama jika mereka sedang mengonsumsi obat-obatan yang herbal. Kemudian yang kedua, kurangnya kontak sosial. Orang dewasa yang makan sendirian mungkin tidak menikmati makanan seperti sebelumnya saat berkumpul dengan teman ataupun keluarganya. Kurangnya kontak sosial beresiko menurunkan nafsu makan dan minat memasak. Tanda dan gejala malnutrisi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, malnutrisi terbagi menjadi 2 kelompok kondisi yang berbeda. Yang pertama ada gizi kurang. Pada kondisi ini biasanya disebabkan oleh ketidakcukupan asupan nutrisi sesuai dengan kebutuhan harian. Untuk gejala yang ditimbulkan dari kurang gizi diantaranya yaitu penurunan berat badan yang drastis, massa otot yang menurun, massa jaringan yang menurun, kehilangan lemak atau jaringan adipose, pipi dan mata cekung, kulit dapat menjadi tipis, kering, inelastis, pucat dan dingin, rambut menjadi rontok, dan kelelahan yang lemah. Kemudian yang kedua, gizi lebih. Pada kondisi ini dapat disebabkan oleh asupan nutrisi harian yang terlampau banyak, sehingga malah melebihi kebutuhan harian. Gejala yang dapat ditimbulkan gizi lebih yaitu adanya peningkatan berat badan. Yang kedua, tubuh menjadi gemuk. Yang ketiga, kesulitan bernapas sehingga beresiko tinggi terhadap gangguan pernapasan. Yang keempat, adanya nyeri sendi dan otot. Dan yang kelima, terjadi kelelahan yang parah. Cara mengontrol dan mencegah malnutrisi. Yang pertama, merancang menu makanan. Artinya, membuat rencana menu makanan
yang sehat dengan matang, dan perhatikan juga pada keseimbangan gizinya. Yang kedua, amati kebiasaan makan dalam sehari-hari. Habiskan waktu makan bersama di rumah atau selama makan di rumah sakit untuk mengamati kebiasaan makan. Tak lupa perhatikan juga jenis makanan yang dimakan beserta dengan porsinya. Yang ketiga, pantau kenaikan dan penurunan berat badan. Artinya, periksakan berat badan di rumah secara teratur dan membuat catatan setiap mingguannya. Yang keempat, pantau jenis obat-obatan yang dikonsumsi. Artinya, mencatat semua jenis obat-obatan yang bertujuan agar mengetahui terhadap dosis, jadwal minum obat, dan kemungkinan efek samping yang mungkin berpengaruh pada malnutrisi. Dan yang kelima, meningkatkan aktivitas fisik. Artinya, di sini melakukan olahraga harian secara teratur, meski gerakan yang ringan sekalipun. Dengan meningkatkan aktivitas fisik dapat merangsang nafsu makan serta memperkuat massa tulang dan otot. Demikian video yang dapat saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.